Topeng Cirebon adalah warisan budaya leluhur yang ada sejak zaman silam dan masih dilestarikan hingga saat ini. Topeng Cirebon bukan sekedar pajangan atau hiasan semata, melainkan suatu hal yang sakral dan mengandung nilai filosofis di dalamnya. Pancawanda sendiri memiliki makna 5 watak, sebab dalam pendalangan tarian ini menggunakan 5 jenis topeng dalam gerakannya. 5 topeng tersebut mengisahkan fase kehidupan manusia sejak lahir hingga tumbuh dewasa. Cirebon merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang berkembang dari sebuah kesultanan, lalu mengalami akulturasi suku dan budaya baik Jawa, Sunda, dan Tionghoa. Selain dikenal sebagai kota udang, Cirebon juga dikenal sebagai kota wali yang menyimpan berbagai destinasi wisata religi, salah satunya tradisi tari topeng Pancawanda. Kesenian topeng di Cirebon ini bukan hanya diciptakan sebagai tontonan, tetapi di sini adalah sebagai tuntunan. Pada abad 12 itu Sunan Kalijaga dengan Sunan Gunung Jati itu menciptakan yang namanya kesenian seni tari topeng. Kemudian di situ kebutuhannya tidak ada lain yaitu untuk kebutuhan syiar agama. Topeng Pancawanda menjadi simbol dalam fase kehidupan manusia. Setiap topeng memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan pembawaan karakternya. Ada 5 topeng Pancawanda, yakni topeng Panji, Samba, Rumyang, Tumenggung, dan Kelana. Di dalam kesenian tari topeng Cirebon ini kita mengenal ada 5 karakter atau 5 wanda atau juga Pancawanda. Dari pertama yaitu ada karakter Panji. Ketika kita melihat topeng ketika kita baru lahir atau istilahnya kategori usia bayi gitu ya. Nah ini topengnya adalah topeng Panji. Ketika kita melihat tarian Panji itu variasi atau bentuk karakternya tariannya itu sangat lembut, sangat halus. Kemudian kalau kita mengenal lagi kehidupan berikutnya, tahapannya adalah di sini namanya topeng Samba. Topeng Samba itu tahapan remaja. Ini tariannya akan lebih agak dinamis, agak energik gitu. Kalau istilah kita ini sih centil kan gitu. Yang ketiga adalah Rumyang. Tahapan Rumyang ini adalah gambaran usia dewasa. Ini agak centil juga agak tegas kalau di Rumyang. Kemudian yang keempat adalah Tumenggung. Tumenggung ini tahapan gambaran kita usia ibu atau bapak atau istilahnya usia orang tua. Tariannya lebih pada tarian itu sangat tegas gitu, tegas cekat yaitu di Tumenggung. Kemudian yang kelima adalah topeng Kelana. Ini gambaran bagaimana kehidupan kita itu pada fase akhir atau kita sering sebut namanya usia manusia lanjut usia manula gitu. Nah di sini kalau kita sudah menginjak usia manula tentunya istilahnya sudah mendekati ajal atau kematian. Sebelum tampil, penari akan mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan berbagai atribut yang dibutuhkan. Dalam pembuatannya, pengrajin membutuhkan waktu yang tidak sebentar, ketelitian, kesabaran, dan ketelatenan untuk menghasilkan karya topeng yang presisi. Berikut adalah tahap penciptaan topeng Cirebon. Nah, bahan yang dibutuhkan itu pertama kayu pilihan. Kayu yang dipakai biasanya menggunakan kayu jaran.
Nah, terus alat-alatnya itu terdiri dari pahat, palu, gergaji, terus palu ukir, pangot, dan pecok. Tahapan pembuatan topeng Cirebon itu pertama itu kayu kita belah menjadi segi 4. Nah, sesuai ukuran kurang lebih diameternya itu 15 cm. Nah, dari situ dibentuk menjadi sudut segitiga. Nah, dari sudut segitiga itu mulai kita ukir dari mulai pembentukan hidung, mata, mulut, dan belakang kita cekungkan atau kita coak untuk seukuran wajah. Nah, kalau untuk topeng Panji, pembuatan topeng pada umumnya sampai 2 hari. Untuk pembuatan topeng Kelana itu kurang lebih butuh waktu 3-4 hari. Profesi Dian Mulyadi sebagai pengrajin topeng bukan suatu hal yang mudah, mengingat tidak semua orang bisa membuat karya tersebut. Topeng yang beliau buat mampu menghasilkan pendapatan dengan omset yang menjanjikan, mengingat karyanya sudah diakui oleh mancanegara. Dalam proses pembuatan topeng tersebut, Dian tidak sendiri. Ia dibantu oleh pekerjanya dalam memproduksi topeng yang akan dipasarkan. Nah, sekarang sistem sangat canggih, apalagi pemasaran udah online, maka kita menggunakan sistem online shop. Tari topeng Cirebon memiliki karakteristik dengan gerakan tangan dan tubuh yang gemulai. Tarian ini bersifat fleksibel, yaitu bisa ditampilkan oleh satu penari saja atau oleh 5 hingga 7 orang penari. Ada beberapa gaya dalam tarian topeng Cirebon karena adanya penyesuaian selera serta nilai estetika di tiap daerahnya. 5 alirannya tersebar yakni Losari, Selangit, Gegesik, Palimanan, dan Indramayu. Setiap tarian itu ada 5 versi dari tiap topengnya ya. Ada versi Selangit, Gegesik, Indramayu, Losari, dan versi Palimanan. Perbedaannya lebih signifikan ke musik ya. Terus dari kostum juga biasanya ada tambahan-tambahan aksesoris yang beda. Eksistensi tari topeng Cirebon menjadi bukti kecintaan masyarakat terhadap budaya yang diwarisi leluhur dan tak lekang oleh waktu. Tarian yang diadaptasi oleh Kerajaan Majapahit ini semakin populer di kalangan masyarakat. Pada tiap gerakannya terdapat keterkaitan antara makna yang mengajarkan nilai dalam ajaran agama Islam. Ada salah satu makna dari gerakan banting tangan ya, ini contohnya gerakan banting tangan, itu artinya kita harus senantiasa dalam bekerja keras. Makna dari gerakan berikutnya yaitu dari gerakan adeg-adeg atau kuda-kuda ya, artinya agar kita harus selalu berdiri dengan kokoh, tidak tergoyahkan. Lalu ada makna dari gerakan capang, yang artinya kita harus senantiasa memberikan suri tauladan orang-orang dengan cara berbuat kebaikan. Dan yang terakhir ada gerakan nindak, yang artinya kita kalau ingin bertindak atau berbuat harus senantiasa berbuat kepada jalan yang benar. Meski arus globalisasi menghantam kuat generasi penerus bangsa, ini menjadi tugas seluruh masyarakat, baik muda hingga dewasa, untuk melestarikan budaya agar tetap lestari. Della Melinda turut melestarikan tari topeng Cirebon dengan melatih peserta Sanggar Tari Mergu Wijaya Kusuma. Tidak ada batasan minimal usia untuk peserta yang ingin bergabung di Sanggar Tari ini. Awal mulanya kalau untuk saya sendiri itu dari kelas 3 SD ya. Lalu sambil berjalannya waktu ya bangun sanggar sendiri tuh, lalu mengajak anak-anak, tapi lebih ke ininya saya lagi pas mahasiswa sih. Jadi ngajak teman-teman gitu, adik kelas gitu untuk ikutan
tari, terus ayo gabung kita buka sanggar bareng gitu. Nah, itu mulai didirikannya 2011. Kendalanya paling ini ya, kita kan ada yang usia dari 3 tahun, paling ya gimana ya yang namanya anak-anak gitu, jadi diajarin masih ada yang mau main, ngobrol segala macam, paling itu sih. Sanggar Tari Mergu Wijaya Kusuma adalah salah satu bentuk eksistensi dari tari topeng Cirebon saat ini. Solidaritas seluruh peserta sanggar ini tampak jelas dari kegigihan mereka saat berlatih bersama. Dengan latar belakang yang berbeda, perbedaan usia, tanpa pandang bulu, mereka menunjukkan bahwa tarian ini adalah identitas mereka sebagai masyarakat Cirebon. Salah seorang penari belia dari sanggar ini, Safira Khairunisa, berhasil meraih berbagai prestasi. Awalnya disuruh papa latihan menari, kebetulan papa juga punya teman guru tari, dan mulai latihan tari topeng pada umur 3 tahun. Jerih payah Safira sudah terbayarkan. Dengan kemampuannya meraih berbagai prestasi, ia berhasil meraih lebih dari 60 piala dan juga berbagai penghargaan lainnya. Kalau untuk prestasi, saya pernah mengikuti lomba-lomba dan alhamdulillah saya sering mendapatkan juara dari lomba-lomba tersebut. Saat ini, ia fokus mengembangkan akun YouTube-nya dengan konten Tari Topeng Cirebon. Safira merupakan anak pertama dari Dian Mulyadi. Ayahnya sendiri berprofesi sebagai pembuat topeng yang eksis di kancah mancanegara. Tak heran jika darah seni mengalir dalam dirinya. Tidak hanya sang anak, sang ayah Dian Mulyadi pun turut meningkatkan eksistensi tari topeng Cirebon dengan membuat 5 topeng raksasa berukuran 1,25 x 1,5 meter. Mahakarya tersebut sudah diakui dalam kancah mancanegara dan kini karya tersebut disimpan sebagai inventaris di gedung kesenian. Sungguh prestasi yang membanggakan bagi bangsa Indonesia. Pada saat itu ada penawaran dari Pak Wali Kota, almarhum Pak Haji Ano Sutrisno. Pada saat itu ingin mempunyai ikon Cirebon yang sangat luar biasa. Bagaimana caranya membuat topeng raksasa yang sangat besar. Nah, pada saat itu ditawarkan kepada beberapa seniman, dan ternyata seniman-seniman yang ada di Cirebon sendiri itu masih kebingungan bagaimana cara proses pembuatannya. Nah, di situ ada kesempatan di mana saya mengambil kesempatan mengajukan diri dan memberanikan diri, saya bisa. Di tengah gempuran era globalisasi yang begitu pesat, tentu tidaklah mudah untuk mempelajari dan melestarikan budaya daerah seiring berjalannya waktu. Usia belia yang dikelilingi perkembangan zaman yang semakin canggih bukanlah suatu hambatan bagi masyarakat dalam mempelajari sekaligus turut melestarikan budaya tari topeng Cirebon. Harapan saya sih teman-teman bisa menyukai kebudayaan daerah, khususnya tari topeng, agar bisa menyukai kebudayaan negerinya sendiri. Harapannya agar anak-anak generasi sekarang dan generasi yang akan datang lebih mencintai dan menyukai kesenian Cirebon, khususnya tari topeng. Seni topeng Cirebon adalah ciri khas dari daerah. Dan ciri khas daerah ini adalah cerminan budaya bangsa. Maka, untuk memperkenalkan seni dari anak-anak kita, dari teman dekat kita, saudara kita, intinya dari keluarga dulu. Karena era globalisasi pada saat ini itu sangat menggoyahkan iman-iman anak muda zaman sekarang. Cintai seni budaya, karena seni budaya adalah cerminan budaya bangsa. Antara tradisi dan globalisasi, serta antar generasi, bukan sekedar janji kepada negeri, nasionalisme di hati takkan pudar
pada bumi pertiwi.